Imam Bahlul dan Imam Junaid al-Baghdadi, adab seorang sufi. Kisah ini menceritakan pertemuan antara Bahlul dengan seorang sufi terkemuka, Imam Junaid al-Baghdadi. Suatu hari Imam Junaid bertemu dengan Bahlul yang saat itu sedang berpakaian lusuh seperti orang gila. Imam Junaid menyapa, "Wahai Bahlul, ajarkanlah aku tentang adab." Bahlul menjawab, "Kau adalah seorang ulama besar dan guru para sufi, mengapa kau meminta ajaran padaku?" Imam Junaid berkata, "Aku sudah tahu banyak tentang ilmu, tapi aku ingin belajar darimu yang hidup sederhana dan penuh kezuhudan." Bahlul kemudian menguji Imam Junaid dengan 3 pertanyaan mendasar. "Tahukah engkau adab makan?" Imam Junaid menjawab, "Tentu. Aku mencuci tangan, menyebut nama Allah, makan yang terdekat denganku, mengunyahnya dengan baik, dan bersyukur setelah selesai." Bahlul menggeleng dan berkata, "Engkau tidak tahu adab makan." Lalu Bahlul pergi. "Tahukah engkau adab bicara?" Imam Junaid memanggil Bahlul kembali dan bertanya. Bahlul menjawab, "Engkau juga tidak tahu adab bicara. Tahukah engkau adab tidur?" Imam Junaid menjelaskan adab tidur sesuai sunnah. Bahlul lagi-lagi menggeleng dan berkata, "Bahkan adab tidur pun engkau tidak tahu. Bagaimana mungkin engkau menjadi seorang guru para ulama?" Imam Junaid merasa rendah hati dan dengan tulus meminta Bahlul untuk mengajarinya. Inilah jawaban Bahlul. Adab makan sejati. Adab makan yang sebenarnya adalah makanan itu harus bersumber dari rezeki yang halal. Jika engkau memakan makanan haram meskipun dengan 1000 adab, itu hanya akan menghitamkan hatimu. Adab bicara sejati. Adab bicara yang sebenarnya adalah hatimu harus bersih, ikhlas, sebelum berbicara, dan perkataanmu harus bertujuan untuk menyenangkan Allah, bukan menyenangkan manusia. Adab tidur sejati. Adab tidur yang sebenarnya adalah tidurmu haruslah tanpa beban utang dan tanpa dendam di hati. Tidurlah dalam keadaan engkau yakin bahwa jika engkau tidak bangun lagi, engkau telah bersiap menghadap Tuhanmu. Mendengar penjelasan Bahlul, Imam Junaid menangis dan berkata, "Engkau yang benar, wahai Bahlul. Engkaulah yang sesungguhnya guru dan wali Allah." Bahlul dan singgasana khalifah. Kisah ini menunjukkan keberanian Bahlul dalam memberikan nasihat politik dan spiritual kepada penguasa. Suatu hari, Bahlul datang ke istana Khalifah Harun ar-Rasyid dan mendapati singgasana Khalifah kosong. Tanpa ragu Bahlul duduk di atas singgasana tersebut. Para pengawal yang melihatnya segera menarik Bahlul dengan kasar dan memukulinya agar turun dari kursi kekuasaan itu. Bahlul pun menangis terseduh-seduh. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid kembali dan mendengar keributan, ia menghampiri Bahlul. Melihat Bahlul menangis, Khalifah yang menghormati Bahlul marah kepada para pengawal dan mencoba menghibur Bahlul. Khalifah bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai Bahlul?" Bahlul menjawab, "Aku tidak menangisi diriku yang dipukul, wahai Amirul Mukminin." Khalifah Harun terheran. "Lalu mengapa engkau menangis?" Bahlul berkata, "Aku menangisi keadaanmu. Aku duduk di singgasana ini hanya untuk sesaat saja, dan aku telah menerima pukulan dan kesusahan seperti ini. Sedangkan engkau telah duduk di singgasana ini bertahun-tahun lamanya. Jika akibat duduk sebentar saja sudah seberat ini, betapa beratnya hisab yang akan kau tanggung karena duduk di kursi kekhalifahan selama itu." Jawaban ini kembali membuat Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam dan tersadar akan beratnya tanggung jawab dan ujian kekuasaan. Kisah-kisah Bahlul selalu mengandung pesan yang dalam. Kebijaksanaan sejati tidak terletak pada penampilan, gelar, atau harta, melainkan pada kebersihan hati dan kesadaran akan hakikat kehidupan.